Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prisna Sekia. Perkenalkan, nama saya Gimnastiar Ibnu Pradana. Perkenalkan, nama saya Alifah Sartiani Putri. Perkenalkan, nama saya Radivana Valisti. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan atau memaparkan diskusi kami tentang materi pendidikan agama Islam, yaitu cara membangun interaksi ideal antara umat Islam dengan Al-Quran sebagai kitabnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi Al-Quran dan tujuan Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman umat muslim penting untuk dipahami isi dan kandungannya. Dalam memahami isi dan kandungannya, dapat menyadari seorang umat muslim akan keagungan kitab sucinya. Al-Quran adalah wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran juga merupakan mukjizat terbesar bagi Rasulullah yang melebihkan dari mukjizat-mukjizat yang diterima oleh Nabi yang lain. Al-Quran diambil dari kata qara'a yaqra'u al-qira atau Quran atau Quran yang memiliki arti sesuatu yang dapat dibaca. Ada ayat dalam Al-Quran yang sudah menjelaskan tujuan Al-Quran, yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 64 yang artinya, kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad, berarti kecuali agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Menurut surat An-Nahl ayat 64, Al-Quran memiliki tujuan, yaitu sebagai pemutus hukum. Yang dimaksud sebagai pemutus hukum adalah bisa mencegah perselisihan dan pembeda antara hak dan batil. Selain tujuan tersebut, Al-Quran memiliki tujuan sebagai memimpin umat manusia ke jalan keselamatan dan kebahagiaan yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 15-16. Selain itu, Al-Quran juga diturunkan sebagai pedoman dalam menjalani hidup untuk mempersiapkan kehidupan bekal nanti di akhirat. Dan juga Al-Quran memiliki tujuan sebagai pedoman petunjuk dan rahmat bagi manusia yang terdapat dalam surat Al-Jathiyah ayat 20. Umat manusia yang berpegang teguh pada Al-Quran tidak akan merasakan kesusahan dan kegagalan karena akan mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Tujuan dari Al-Quran sebenarnya itu ada Quran surat At-Tin ayat 6 yang menjelaskan bahwa Al-Quran bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan martabat manusia. Selain itu juga ada dalam Quran surat Al-An'am yang memiliki tujuan sebagai peringatan dan pengingat bagi umat manusia. Al-Quran diturunkan dengan tujuan yang sangat banyak sekali. Itu membuat umat manusia bisa mendapatkan jalan yang terbaik menurut Allah SWT. Nah, sekarang kita berada pada subbab selanjutnya, yakni membaca Al-Quran. Menurut hadis dari Abu Umamah Al-Bahili yang berbunyi, An Abi Umamah Bahili qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti syafi'a yaumal qiyamati li sahibi. Yang ini artinya bahwa Al-Quran akan memberikan syafaat di hari kiamat bagi sang pemilik. Kemudian, syafaat dari Al-Quran pada hari kiamat merupakan hal yang nyata dan tidak terbantahkan nih teman-teman. Dalam hal ini, Al-Quran merupakan perihal yang mutlak. Etika dan anjuran dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, tartil. Tartil sendiri diartikan sebagai mengikuti bacaan sesuai hukum tajwid, kemudian pengucapan huruf sesuai qiraat yang telah diakui, serta tidak terburu-buru nih teman-teman. Yang kedua, bersiwak sebagai upaya penghormatan kepada Al-Quran, ya, membaca isti'adah atau doa meminta perlindungan seperti ta'awud, menghadap arah kiblat, merupakan rumah Allah, memilih tempat yang suci dari hadas, yang merupakan persyaratan. Selanjutnya kita berada pada manfaat membaca Al-Quran. Manfaatnya sendiri, yang pertama, sebagai obat hati serta jiwa manusia, dikarenakan lantunan ayat Al-Quran sendiri membawa ketentraman dan kenyamanan. Yang kedua, mengangkat derajat dan martabat, sesuai yang dikatakan oleh Umar radhiyallahu anhu bahwa orang yang membaca Al-Quran akan diangkat derajatnya. Dan yang ketiga, mendapat pahala dan kebaikan. Sesuai yang kita tahu bahwa membaca satu huruf saja tetap mendapatkan pahala. Yang keempat, memperoleh rahmat dan perlindungan malaikat. Karena orang yang membaca Al-Quran merupakan orang yang terpuji. Dan kelima, membuat seseorang berperilaku mulia. Dengan membaca Al-Quran, seseorang dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan yang terakhir teman-teman, yang keenam, yakni selamat dunia dan akhirat. Seperti yang kita tahu bahwa Al-Quran merupakan poros duniawi, serta dapat menentukan kehidupan kita di akhirat kelak. Yang selanjutnya yakni mendengarkan Al-Quran dengan dalil surat Al-A'raf ayat 204 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dengan inti artinya yakni perintah mendengarkan Al-Quran, dikarenakan orang yang mendengarkan Al-Quran akan mendapatkan rahmat. Kemudian ada informasi tambahan nih teman-teman, bahwa Rasulullah pernah menangis karena mendengarkan lantunan ayat Al-Quran. Dan juga ada sahabat Rasulullah yang masuk Islam dikarenakan mendengarkan Al-Quran seperti Umar bin Khattab. Yang selanjutnya yakni manfaat mendengar Al-Quran. Yang pertama, mendengar bacaan Al-Quran mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mendengar sendiri dapat mendatangkan kebaikan serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, diganjar pahala yang berlipat, karena bukan hanya dengan membaca yang mendapatkan pahala, namun dengan mendengarkan Al-Quran juga mendapatkan pahala teman-teman. Dan yang ketiga, dihilangkan dari sesuatu yang syubhat dan syahwat. Bagi yang belum mengetahui apa itu, syubhat sendiri merupakan kekeliruan dalam memahami agama. Dan syahwat yakni keinginan yang berhubungan dengan hawa nafsu. Maka dari itu, jika kita mengetahui larangan yang tertera pada Al-Quran, kita dapat terhindar. Dan keempat, pedoman bagi orang yang mentadaburnya dan mengamalkannya. Tadabur sendiri merupakan penghayatan. Maka dari itu, kita dianjurkan untuk menghayati dan mengamalkan anjuran yang tertera pada Al-Quran. Dan yang kelima, dijauhkan dari api neraka dan menjadi jalan menuju kemenangan. Kita diberitahu pengetahuan akan larangan. Maka dari itu, kita dapat terjauh dari api neraka dan dapat masuk surga. Dan yang terakhir nih teman-teman,
yakni jiwanya merasa bahagia dan tenang. Dengan mendengar Al-Quran, hati kita pasti akan terasa sejuk. Sekian penjelasan dari aku mengenai sebab mendengar dan membaca Al-Quran. Cara atau poin selanjutnya yang dapat dilakukan untuk mendekatkan diri umat muslim kepada Al-Quran sebagai kitab yaitu dengan cara menghafal Al-Quran atau juga dengan Al-Hadis. Sebagian atau mayoritas umat Islam pasti beranggapan kalau menghafalkan Al-Quran itu sangat susah, tidak sembarang orang bisa melakukannya. Hanya orang-orang yang biasanya dekat atau sehari-harinya bersama Al-Quran yang bisa menghafal Al-Quran. Seperti contohnya hal itu merujuk kepada anak-anak pesantren, pondok, lalu anak-anak kiai, atau seseorang yang mungkin sudah dekat dengan Al-Quran dari kecil. Padahal sejatinya setiap orang atau setiap umat muslim bisa menghafal Al-Quran tersebut. Hal mudah yang bisa dilakukan adalah contohnya seperti pada poin pertama, membaca berulang kali ayat Al-Quran secara terus-menerus atau disebut juga dengan istiqomah. Jika kita menjadikan bacaan Al-Quran tersebut sebagai suatu rutinitas, maka dengan tidak langsung otak kita akan dengan sendirinya merekam atau mengingat ayat Al-Quran yang sudah kita baca berulang kali, dan begitu kita akan lebih cepat hafal. Kuncinya yaitu ada pada poin kedua, kita harus mempunyai niat atau mempertebal niat penghafalan dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kita sungguh-sungguh, tidak asal-asalan, maka kita akan cepat untuk ingat dan hafal ayat Al-Quran tersebut. Kunci selanjutnya yaitu ada pada poin ketiga, tetap sabar dan telaten dalam menghafal Al-Quran. Tentu saja kita harus sabar jika harus menghafal ayat Al-Quran, karena sejatinya ayat Al-Quran memiliki kaidah atau aturan tertentu seperti tanda baca dan lain sebagainya. Bisa saja kita menghafal ayat Al-Quran tersebut dengan cepat asalkan hafal begitu ya, tapi hasil yang akan kita dapatkan, hasil hafalan kita tidak akan baik begitu, tidak akan sempurna karena asal-asalan. Jadi kita juga selain sabar butuh telaten, apalagi dalam mempertahankan ayat yang sudah pernah kita hafalkan. Jangan sampai karena kita sudah menghafalkan ayat-ayat yang baru, kita bergeser ke ayat baru, kita bisa melupakan ayat yang pernah kita hafalkan sebelumnya. Sejatinya jika kita menjadi penghafal Al-Quran atau Al-Hafiz, ada keutamaan yang akan kita dapatkan. Seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat secara singkat, keutamaannya yang bisa kita dapatkan yaitu ada 4. Yang pertama, keberkahan diri dan lingkungan sekitar. Yang kedua, mengangkat kehormatan orang tua, yaitu orang tua dari sang hafiz atau menghafal Al-Quran tersebut. Yang ketiga yaitu Allah akan menjaga jasad seorang penghafal Al-Quran sampai hari kiamat tiba. Kemudian yang selanjutnya, terbukanya pintu surga baik untuk penghafal Al-Quran, orang tua, kerabat maupun saudara-saudaranya. Tetapi seorang hafiz yang dapat mendapatkan keutamaan tersebut tentunya memiliki syarat. Syaratnya yaitu seorang hafiz yang mau mengimplementasikan atau menerapkan bacaan ayat Al-Quran yang telah dihafalnya ke kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang bisa dilakukan untuk mendekatkan diri kita atau membentuk interaksi ideal antara umat muslim dengan Al-Quran yaitu memahami Al-Quran, atau disebut juga dengan tadabbur. Jadi alangkah baiknya jika kita mempelajari Al-Quran itu tidak terpaku atau berhenti kepada kita membacanya, bisa menghafal, lalu mendengarkan dengan baik ayat Al-Quran yang didengarkan di sekitar kita. Kita juga perlu untuk memahami Al-Quran tersebut, atau disebut juga dengan tadabbur. Tadabbur bisa diartikan sebagai kegiatan merenungkan secara mendalam dan berulang kali isi kandungan Al-Quran dan mengerti makna terdalamnya. Jadi kita bisa mengerti isi atau kandungan Al-Quran sebaik mungkin. Karena pada dasarnya Al-Quran yang kita tahu itu
memiliki fungsi dan tujuan sebagai penuntun umat muslim ke jalan yang benar dan acuan dalam menjalani kehidupan. Jadi Al-Quran itu telah memuat hukum-hukum, peraturan yang dapat kita gunakan supaya kita itu bisa menyelesaikan masalah, seperti contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terlebih seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran itu memiliki aturan yang berisi larangan-larangan dan perintah-perintah Allah. Jika kita bisa mengerti atau memahami isinya, maka kita akan bisa jauh dari perbuatan yang menyimpang yang dilarang oleh Allah, atau perbuatan haram atau perbuatan apapun yang tidak boleh kita lakukan. Dan sebaliknya, jika kita paham betul isi kandungan atau ayat dalam Al-Quran, kita juga bisa tahu apa saja perintah-perintah Allah, hal-hal baik yang bisa kita lakukan yang nantinya akan menghantarkan kita kepada tabungan amal baik. Jadi sebisa mungkin sebagai umat Islam, kita membiasakan diri dengan Al-Quran, menganggap Al-Quran bagian dari diri kita, menganggap Al-Quran sebagai sahabat kita sendiri. Bahkan ada suatu hadis yang menjelaskan bahwa salah satu keluarga dari Allah yaitu mereka yang mau memahami dan mengamalkan isi kandungan ayat Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Teori selanjutnya yaitu mengamalkan Al-Quran. Sebagai umat yang beragama Islam, kita harus bisa yang namanya mengamalkan Al-Quran. Karena dengan apa? Dengan mengamalkan Al-Quran, kita bisa terbebas dari mara bahaya yang ada di dunia ini. Tujuan dari Al-Quran diturunkan yakni mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya ilahi. Selanjutnya mengatur kehidupan neraka. 3. Memberikan solusi terhadap problem-problemnya. Sebagai gambaran bagaimana kuatnya semangat para nabi, sahabat nabi dalam mengamalkan Al-Quran adalah kisah turunnya surat Ali Imran ayat 90 yang bunyinya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru ba'da imamihim summa zda'du kufran lan naqbalau bathum wa ulaika humuddallun. Sadaqallahul adzim. Yang artinya sungguh orang-orang yang kafir setelah beriman kemudian bertambah kekafirannya tidak akan diterima tobatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Lalu teori selanjutnya yaitu mengajarkan Al-Quran atau Al-Ta'lim. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari yang menjelaskan bahwasanya kita umat agama Islam harus bisa yang namanya mengajarkan Al-Quran. Karena apa? Mengajarkan Al-Quran itu bisa membuat kita masuk surga dan bisa mendapatkan pahala yang banyak, dan mengajarkan Al-Quran yang benar yaitu tulus dan penuh kesungguhan. Bentuk pengajaran Al-Quran yang benar yaitu mengajarkan, menafsirkan, dan tulisan yang terkait dengan ilmu-ilmu Al-Quran.